Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdinand Prasetya Alifrianto Adi. NIM saya 235 11235. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen proyek yang telah saya buat. Dalam video kali ini saya akan membawa PowerPoint yang telah saya buat untuk memudahkan saya untuk menjelaskan. Untuk yang pertama, saya membuat judul pentingnya manajemen proyek dalam bidang teknik sipil dan konstruksi. Yang kedua, slide kedua, mengapa manajemen proyek itu penting dalam teknik sipil? Yang pertama, karena dengan seiring berjalan dan berkembangnya infrastruktur, itu infrastruktur atau suatu proyek itu membutuhkan, bisa dibilang, efisiensi dan efektivitas. Karena bagaimana cara biar sebuah proyek itu bisa efisiensi dan efektivitasnya itu baik? Yaitu dengan menjalankan manajemen proyek yang baik. Karena dengan kurangnya manajemen proyek itu dapat membuat pembengkakan biaya, lalu dapat membuat keterlambatan juga, bahkan yang paling parah bisa membuat kegagalan dalam sebuah proyek tersebut. Nah, manajemen proyek ini dapat membuat atau dapat memastikan setiap aspek dari perencanaan sampai perancangan hingga pelaksanaan dilakukannya itu tuh dapat terkontrol dengan tepat sasaran hingga akhir. Lalu yang slide ketiga saya buat adalah konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen itu apa sih? Ya, manajemen itu secara umum itu adalah proses perancangan, pengawasan, pengorganisasian, pengarahan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Saya mengutip dari salah satu ahli di mana George R. Terry itu memberikan sebuah pandangannya tentang manajemen. Manajemen ini adalah suatu proses yang khas, terdiri dari tindakan perancangan, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam manajemen proyek, itu keempat fungsi itu harus diterapkan secara konsisten agar dapat efisien dan efektivitas tadi. Lalu di slide di slide keempat saya menjelaskan tentang fungsi dari manajemen. Fungsi dari manajemen ini bagi menjadi 4, yaitu perencanaan, yaitu menentukan tujuan dan langkah strategis yang bisa saya ambil atau kita ambil dalam sebuah proyek. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menyusun struktur dan pembagian tugas setiap masing bidang-bidang yang terlibat dalam proyek tersebut. Untuk 3, pengarahan, itu memberikan instruksi dan motivasi tim agar bisa bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, dan bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Untuk yang keempat adalah pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah memantau kemajuan proyek dari awal hingga akhir agar sesuai dengan rencana. Unsur-unsur dari manajemen. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya itu adalah unsur dari manajemen. Itu dibagi menjadi 6, yaitu ada manusia atau man, yang kedua ada uang atau money, yang ketiga ada material atau material, yang keempat itu ada mesin atau mesin, yang kelima itu ada metode, dan yang keenam ada market atau pasar. Untuk slide keenam itu ada tingkatan manajer dan kemampuan yang saya buat. Untuk manajemen ini terdiri dari 3 tingkat. Yang pertama ada top manajemen, itu termasuk direksi, pemilik proyek, itu termasuk di top manajemen atau manajemen teratas. Yang kedua ada middle management atau manajemen tengahan. Nah, itu dibagi menjadi, itu ada juga termasuk situ ada manajer proyek dan pengawas lapangan. Yang ketiga itu adalah low management atau manajemen terbawah, yaitu ada mandor dan pelaksana lapangan. Nah, dalam setiap manajemen proyek atau dalam sebuah proyek itu seorang manajer proyek itu perlu memiliki kemampuan teknis, konseptual, dan interpersonal. Mereka itu juga harus bisa menyusun strategi yang paling baik untuk memecahkan masalah serta membangun komunikasi yang baik dalam sebuah tim. Itu menjadi kunci agar
sebuah proyek itu tidak mengalami hal yang tidak diinginkan. Dan untuk slide ke-7 saya menjelaskan tentang pengenalan proyek konstruksi. Apa itu proyek konstruksi? Proyek konstruksi itu adalah kegiatan yang direncanakan untuk membangun infrastruktur fisik seperti gedung, jalan, jembatan, dan sebagainya. Jenis-jenis proyek itu dibagi menjadi 3, yaitu ada proyek bangunan gedung, proyek infrastruktur jalan dan jembatan, proyek industri dan energi. Nah, untuk setiap jenis proyek yang di atas itu memerlukan manajerial atau manajemen yang sangat berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Untuk slide ke-8 saya menjelaskan tentang peran manajemen dalam siklus proyek. Manajemen ini berperan dalam mengatur semua aspek proyek mulai dari konsep hingga penyelesaian. Fungsi manajemen ini diterapkan dalam siklus proyek yang mencakup 1. Inisiasi, 2. Perencanaan, 3. Pelaksanaan, 3. Monitoring dan kontrol, 5. Penutupan. Selain itu, manajemen proyek ini harus bisa mencakup K3, yaitu kesehatan, keselamatan kerja. Untuk menjamin keamanan pekerja dalam sebuah proyek agar tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan dalam setiap pekerjanya. Untuk di slide ke-9 saya membawa tentang manajemen proyek efektif dan efisien. Manajemen proyek efektif dan efisien ini sangat penting, di mana tadi saya sudah bahas bahwa jika efisien dan efektif ini tidak dilakukan, tidak bisa dicapai, maka dapat berpengaruh besar dalam sebuah proyek ini bisa gagal. Jadi di sini saya menjelaskan tentang pendekatan manajemen konstruksi. Manajemen proyek yang efektif itu membutuhkan pendekatan sistematis. Pendekatan manajemen konstruksi menekankan pada koordinasi atau antara berbagai pihak dan pengawasan secara menyeluruh selama proyek ini berlangsung. Untuk slide ke-10 itu adalah struktur organisasi proyek, yaitu pihak dalam proyek konstruksi. Itu struktur dari organisasi proyek itu terdiri dari 5 macam, yaitu yang pertama owner atau pemilik proyek, yang kedua kontraktor atau pelaksana, ketiga konsultan perencana, keempat konsultan pengawas, kelima manajemen konstruksi atau MK. Koordinasi dalam setiap pihak-pihak ini itu menentukan keberhasilan proyek. Jadi memang kerjasama tim ini sangat dibutuhkan dalam manajemen proyek agar bisa berjalan dengan sangat baik. Untuk slide ke-11 saya membawa tentang praktik modern dan PMBOK atau PMBOK, di mana saya membawa judul yaitu perkembangan dan standar global. Saat ini praktik manajemen proyek itu semakin modern dengan bantuan teknologi dan perangkat lunak. Itu sangat jauh modern. Salah satu acuan penting yang bisa saya ambil itu adalah PMBOK, itu Project Management Body of Knowledge, yang memberikan panduan dan standar internasional dalam pengelolaan sebuah proyek. Jadi PMBOK ini adalah acuan yang sangat penting yang saya bawa atau menjadi panduan atau standar internasional atau dalam pengelolaan proyek atau pengelolaan sebuah proyek di manajemen proyek ini. Untuk slide ke-12 itu saya membawa tentang pengantar manajemen pengadaan. Saya membawa sebuah judul yaitu pengadaan jasa konstruksi dan regulasi. Manajemen proyek juga mencakup pengadaan jasa konstruksi. Tahapannya itu meliputi 4 hal, yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, kontrak dan pelaksanaan, keempat pengawasan dan evaluasi. Dan untuk regulasi yang mengatur manajemen ini di Indonesia itu meliputi UU Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Itu adalah
regulasi dalam pengadaan barang atau jasa tersebut dalam Indonesia. Nah, untuk slide terakhir adalah penutupan. Ya, kesimpulan dari video ini atau kesimpulan dari PowerPoint yang telah saya buat, itu manajemen proyek adalah tulang punggung keberhasilan dalam dunia teknik sipil. Sangat penting. Dengan pemahaman mendalam tentang konsep manajemen, siklus proyek, dan penerapan prinsip-prinsip modern, itu kita bisa banyak mengelola proyek konstruksi secara lebih profesional dan efisien. Untuk itu, saya membawa atau membuat sebuah video tentang pentingnya manajemen proyek dalam kesempatan kali ini. Ya, memang manajemen proyek itu sangat penting dalam bidang teknik sipil, dapat menentukan bagaimana proyek itu bisa berjalan dengan sangat baik atau bisa menjadi sangat buruk. Sekian, cukup, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.